Hari ini kita akan coba mereview sebuah aplikasi pembayaran SPP yang berbasis web, dan ini adalah tampil loginnya. Dan di sini untuk level adminnya ada 3. Yang pertama adalah admin, dan kemudian ada petugas dan juga bendahara yang nomor 3. Dan kita coba login sebagai admin. Dan di sini yang perlu diatur dulu, yang pertama adalah profil madrasah. Kemudian di bagian bulan tidak usah karena sudah saya setting. Kemudian untuk tahun pelajaran kita tambahkan saja dulu. Kemudian kelas, kemudian jurusan, dan di sini ada peserta didik atau siswa. Dan di sini saya tambahkan 1. Kemudian adalah kelulusan dan juga kenaikan kelas. Oke, yang pertama setelah berhasil menambahkan peserta didik, kita akan coba untuk menambahkan pembayaran di sini. Jadi di bagian pengatur pembayaran di sini saya tambahkan namanya infak. Kemudian setelah kita menambahkan nama pembayaran, kita akan tambahkan di sini. Sebenarnya sudah di sini, tinggal dipilih saja nama pembayarannya apa, kemudian tahun pelajaran, dan sistemnya dia bebas atau bulanan. Jadi kita coba menambahkan tipenya adalah bebas, dan di sini sudah ada 2, ada bulanan juga ada bebas. Jadi kita tinggal pilih dulu. Untuk yang bebas, karena kita barusan buat, kita tampilkan data, dan di sini belum ada siswa sama sekali, kita tambahkan siswa. Kita cari siswanya, kemudian kita masukkan misalnya untuk tanggungannya atau pembayarannya misalnya 450. Kemudian kita simpan dulu. Di sini ketika kita tampilkan sudah muncul. Dan setelah itu kita coba melakukan transaksi pembayaran berdasarkan NIM siswa. Kita masukkan di sini, kemudian kita cari, dan di sini sudah ada. Kita coba reset dulu, dan di sini ini adalah tampilan bulanan, dan juga di sini adalah tampilan yang bebas. Jadi bedanya di sini, kalau bulanan dia tampil setiap bulan selama 1 tahun, dan untuk yang bebas di sini bisa dicicil melalui fasilitas bayar di sini. Dan kita coba akan melakukan pembayaran bulan Juli dan bulan Agustus. Kita coba, kita tinggal klik saja, dan di sini juga ada historinya, histori pembayaran. Dan kita akan coba masukkan juga untuk yang sistem bebas ini. Kita coba bayar, misalnya baru bayar 100.000, kemudian keterangannya adalah cicilan pertama, atau kita kosongi, boleh, terserah saja. Dan kemudian di sini juga otomatis masuk untuk histori pembayarannya. Kemudian setelah selesai, kita tinggal cetak kartunya di sini, dan di sini sudah muncul, dan kita tinggal print saja. Kemudian setelah ini berhasil, kita coba tutup dulu. Dan setelah berhasil cetak kartu, juga di sini ada fasilitas untuk mencetak semua tagihan yang dimiliki oleh siswa. Kemudian fasilitas lainnya di sini juga kita bisa menambahkan transaksi umum, di mana ada pengeluaran juga ada penerimaan. Jadi misalnya di sini adalah foto ijazah yang dikeluarkan sebesar 5.000. Kemudian untuk penerimaan ini adalah inputan saja. Jadi penerimaannya berapa kita inputkan di sini. Kemudian untuk laporan di sini juga ada laporan keuangan, jadi kita bisa memfilter dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, kemudian kita tinggal export saja untuk laporannya.
Kemudian untuk laporan per kelas kita bisa ngecek juga di sini. Kita coba cek. Dan di sini juga bisa. Dan ini sangat bermanfaat untuk permintaan data. Lalu di bagian user di sini juga ada levelnya. Yang pertama adalah user, yaitu emailnya ini, kemudian passwordnya sama, kemudian akses bendahara. Dan kita akan coba login sebagai bendahara dulu. Jadi fungsinya bendahara hanya monitoring saja. Jadi kalau kita coba melakukan transaksi, di sini tidak bisa karena levelnya bendahara. Jadi bendahara hanya bisa mencetak kartu transaksi terakhir. Kemudian yang kedua hanya bisa mencetak laporan. Kemudian untuk transaksi umum dia hanya bisa melihat datanya. Kemudian fasilitas lainnya kita akan coba login sebagai petugas. Kita copy dulu, kalau tidak salah US, kita copy. Dan di bagian US ini kita bedakan levelnya. Jadi dia bisa melakukan transaksi siswa, baik itu yang bulanan ataupun bebas. Dan hanya bisa ngecek di sini. Kemudian untuk laporan bisa juga, dan juga untuk transaksi umum dia bisa menambahkan juga menghapus dan mengedit. Jadi perbedaannya itu saja, bendahara dan petugas atau user. Lalu kita akan coba bahas juga fasilitas lainnya. Di sini login sebagai admin dulu. Di pengaturan umum di sini ada bulan, tahun, kemudian kelas, dan kenaikan kelas. Di sini fungsinya untuk menaikkan dan menurunkan. Misalnya kita turunkan ke kelas 10. Jadi ketika kita cek di sini sudah kelas 10, dan untuk kelulusan juga bisa kita setting. Dan ini kita centang dulu, kemudian pilih proses kelulusan. Jadi fasilitas lainnya hanya begitu saja. Dan untuk dashboardnya di sini hanya monitoring penerimaan hari ini, yaitu penerimaan dan pengeluaran, dan juga akan dihitung juga total penerimaannya. Dan secara otomatis di sini siswa aktifnya akan berkurang. Dan untuk selanjutnya dan yang terakhir kita akan coba melakukan instalasi. Dan di sini juga sudah support untuk diupload di hosting. Kemudian kita download dulu untuk kodenya. Kemudian kita ekstrak dulu dalam bentuk folder di sini. Dan setelah berhasil, kita pindahkan dulu untuk source code-nya. Boleh di-cut, boleh di-copy saja. Kemudian kita pindahkan ke dalam folder htdoc. Dan setelah berhasil dipindahkan, di sini perlu kita setting dulu untuk database-nya. Kemudian kita tambahkan dulu nama database-nya. Kita coba tambahkan, lalu kita buat dan kita impor datanya. Dan silakan cari di folder db di sini, kemudian pilih open dan kita kirim. Dan setelah berhasil untuk mengimpor database-nya, jadi kita perlu untuk mengkonfigurasi database-nya di sini di bagian aplikasi, kemudian di bagian config, dan kita cari file yang namanya database.php. Kemudian untuk nama database-nya
tinggal disesuaikan saja di sini. Kemudian setelah berhasil kita ubah database-nya, kemudian kita coba akses. Kita keluar dulu. Jadi seperti ini untuk loginnya. Kemudian untuk merubah nama ini, nama aplikasinya, jadi buka file yang bagian pertama ini, kita buka dan kita ubah di sini untuk nama aplikasinya dan juga untuk copyrightnya. Silakan diubah dan sisanya kita juga bisa merubah beberapa data yang mungkin akan dikembangkan misalnya. Lalu setelah berhasil mengkonfigurasi database dan juga namanya, di sini kalau mau rubah tampilan ini untuk warnanya, jadi silahkan cari di file CSS-nya di bagian media. Kemudian silakan cari di sini, disesuaikan dengan kelasnya di bagian view-nya. Lalu sisanya silakan dikembangkan sendiri. Dan untuk yang versi custom sebenarnya kita bisa menambahkan keterangan ketika melakukan, kita coba login dulu. Jadi di sini kita bisa menambahkan deskripsi di bagian bulanan ini. Jadi kita tambahkan tombol keterangan. Jadi di sini belum ada keterangannya. Jadi silakan saja untuk dikembangkan agar sesuai dengan kebutuhan lembaga yang membutuhkan. Kemudian yang lain kita perlu mengetahui versi PHP-nya juga. Di sini masih menggunakan PHP versi PHP-nya. Kita cek mana versi PHP. Kita masih menggunakan yang lama 5.6, lebih stabil. Karena di sini ada fasilitas untuk cetak laporan. Jadi untuk yang versi hosting juga ini langsung bisa di-upload. Biasanya di beberapa komentar itu ada yang error biasanya kalau ketika kita upload ke hosting. Jadi ini sudah diperbaiki dan sisanya silahkan dikembangkan sendiri. Jadi itu saja untuk review aplikasi pembayaran infak atau SPP yang bisa digunakan untuk lembaga ataupun madrasah yang membutuhkan di sini. Kemudian bagi teman-teman yang bingung cara penginstalannya, silahkan komen saja di bagian komentar dan semoga video ini bermanfaat.